10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang menjadi pandangan hidup dari setiap warga negara dan sudah dirumuskan sejak dahulu. Dalam pelaksanaannya, sebagai ideologi bangsa, Pancasila banyak mengalami tantangan dalam penerapannya dari masa ke masa. Pada 18 September 1948, terjadi peristiwa Madiun, di mana adanya organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat mengumumkan berdirinya pemerintahan Soviet Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Pada 25 April 1950 diproklamasikan sebagai berdirinya Republik Maluku Selatan, di mana ada yang ingin memisahkan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara sendiri. Lalu, pada 30 September 1965 terjadi peristiwa pemberontakan oleh PKI yang ingin menggeser ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Peristiwa ini dikenal dengan G30S PKI. Pada masa Orde Baru, ada upaya pemulihan kembali. Ini ditandai dengan dibuatnya Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun, diadakannya pemilu, pendidikan, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta pemerataan pembangunan. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus diagungkan hingga saat ini. Tidak hanya itu, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga berkurang. Itulah beberapa tantangan Pancasila sebagai ideologi dari masa ke masa. Tetapi, tantangan untuk saat ini adalah banyaknya pengaruh dari luar karena kemajuan teknologi dan arus globalisasi. Anak-anak sekarang sudah tidak terlalu memikirkan mengenai ideologi Pancasila karena terbawa arus gaya hidup bebas oleh globalisasi. Inilah yang sangat disayangkan, di mana seharusnya anak-anak sudah mulai dididik mengenai ideologi Pancasila. Ada orang tua yang tidak tahu mengenai isi Pancasila. Bagaimana kita mengajarkan Pancasila jika kita sendiri pun belum tahu isi dari Pancasila itu seperti apa? Jadi, diperlukan pemahaman dari diri kita terlebih dahulu mengenai Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara, di mana bukan hanya sebuah teks yang dibaca pada saat upacara, melainkan merupakan suatu sistem yang menjadi filsafat negara kita, menjadi landasan hukum bagi kita, juga ideologi negara. Belajar Pancasila bisa dilakukan tidak hanya saat di dunia pendidikan seperti sekolah dan kampus. Di zaman teknologi sekarang, banyak media yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam memahami Pancasila. Dengan kita mempelajari Pancasila, kita akan tahu mengenai isi dari Pancasila yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai pandangan hidup. Jadi, mari kita belajar Pancasila untuk Indonesia yang lebih baik.